Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pasar modal di Indonesia. Jadi langsung saja pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik utang, obligasi, ekuiti saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan provinsi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan sarana perdanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Selanjutnya ada wewenang Bapepam LK. Yang pertama, memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPEI, KSEI, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Selanjutnya, memberikan izin untuk perseorangan kepada wakil menjamin emisi efek, wakil perantara, perdagangan efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank konstudian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Selanjutnya, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Selanjutnya ada fasilitator. Yang pertama, Bursa Efek, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan untuk sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Selanjutnya lembaga clearing dan penjaminan KPII. Pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan menyelesaikan transaksi bursa. Selanjutnya, lembaga penyimpanan dan penyelesaian KSEI. Pihak yang penyelenggaraan kegiatan konstudian sentral bagi bank konstudian, perusahaan efek, dan pihak lain. Selanjutnya ada pelaku pasar modal. Emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak untuk perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor atau pemodal melalui penawaran hukum. Perusahaan publik adalah emiten atau perorangan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di sektor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal di sektor yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. Pemodal di pasar modal perorangan, institusi, domestik, dan asing. Perusahaan efek, perantara perdagangan efek, broker dealer, peminjam emisi efek, underwriter, dan manajer investasi, investment manager,
penasehat investasi. Selanjutnya ada kewajiban perantara pedagang efek. Yang pertama, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Selanjutnya, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya akhir bursa setelah dilakukannya transaksi. Selanjutnya, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Selanjutnya, menyelesaikan amanat jual beli dari pembeli amanat. Selanjutnya, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal, memberikan saran kepada para pemodal. Selanjutnya, ada jenis reksadana. Reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksadana pendapatan tetap fixed instrument fund. Reksadana jenis ini melakukan investor sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya. Reksadana saham equity funds. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat likuiditas. Reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat likuiditas dan efek bersifat utang. Jadi, itulah video dari saya dengan tugas keuangan dan perbankan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.